Gajah Mada menaklukkan banyak sekali wilayah. Ya sering saya bilang, ya sulit memang untuk kita 100% kemudian suksesnya itu. Biasanya kalau kita cita-citanya setinggi genteng, ya biasanya meleset dikit-dikit lah, mungkin sampai plafon nyampenya. Tapi kalau kita cita-citanya setinggi langit, ya meleset sedikit-sedikit, mungkin sampai bulan kan sudah tinggi. Jadi Gajah Mada cita-citanya luar biasa, hitungan saya 90% lebih terpenuhi. Kalau dalam sejarah itu kan, misalnya tahun perjuangan beliau ini dimulai sekitar tahun 1339. Itu mulai bergerak ke Sumatera, Suwarnabhumi, kemudian ke Pulau Bintan, ke Tumasek, sekarang Singapura, kemudian ke Semenanjung Malaya, dipimpin oleh Laksamana Nala. Kemudian 1343 dipimpin oleh Arya Damar, menaklukkan Bali, Bedahulu, kemudian Lombok, kemudian negeri-negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malanu. Mohon maaf kalau saya moco namanya salah ya. Ini nama-nama mungkin teman-teman juga baru dengar sekarang, nama-nama kota, nama-nama daerah-daerah ini. Karena mungkin kita jarang baca buku-buku sejarah. Membaca namanya saja baru sekarang, apalagi terpikir menaklukkan. Dan itu dilakukan oleh seorang Gajah Mada. Kemudian zaman pemerintahan Hayam Wuruk dilanjutkan lagi ke timur sampai tahun 1357, seperti ke Logajah, ke Gurun, ke Sukun, ke Taliwung, daerah Sapi, ke Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Kalian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seram, Timur, dan Dompu. Ini membaca nama-namanya saja kita capek, apalagi menaklukkannya. Itu yang saya bilang tadi, nenek moyang kita adalah orang-orang yang besar. Jadi Mojopahit sampai akhir abad 15 adalah kekuatan yang ditakuti saat itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Bahkan ada cerita, bahkan Mongol pun agak takut dengan Mojopahit. Ada cerita begini, satu ketika tahun 1377 ada utusan dari dinasti Ming menuju Sumatera Timur. Jadi ke daerah Sumatera. Tapi terus ketemu dengan pasukan Mojopahit. Terjadi konflik, kemudian pertempuran. Dan semuanya dibunuh oleh tentara Mojopahit. Nah, ini kan dahsyat ini. Harusnya kasus ini lahir jadi perang. Ini kan tidak sekedar seperti Raja Kartanegara yang melukai utusan Mongol Mengci. Tapi tidak terjadi perang. Ini ada yang bilang ya mungkin mikir-mikir juga. Dinasti Ming saat itu kalau harus berurusan dengan Mojopahit. Jadi memang saat itu reputasinya luar biasa. Tentara-tentara Jawa saat itu dikenal sebagai pasukan profesional yang terlatih, yang tidak sembarangan orang bisa mengalahkannya. Dan itu antara lain dibentuk, diperjuangkan oleh Gajah Mada. Nah, nanti menarik pandangan bahwa
terhadap daerah-daerah taklukannya. Itu Mojopahit itu bukan kemudian menjajah atau menghisap, tapi yang terjadi adalah hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, khususnya dari wilayah ekonomi dan bisnis. Jadi nanti daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan Majapahit ini, yang dilakukan adalah memberi dukungan ekonomi kepada Mojopahit. Ya mudahnya memberi upeti-upeti. Nanti Mojopahit ganti memberi keamanan, menjaga dengan kekuatan militernya. Jadi yang satu memberikan keamanan, yang satu memberikan dukungan ekonomi, yang satu melindungi, yang satu mengupayakan peningkatan wilayah ekonomi. Dan jadi itu relasinya seperti itu. Karena memang wilayah Nusantara itu kan wilayah yang terpisah-pisah, kemudian sering menjadi lalu lintas perdagangan dan dipisahkan oleh laut-laut sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan. Ini kan butuh kekuatan pengamanan yang tidak sepele. Dan itulah yang dilakukan oleh Mojopahit. Jadi ada pandangan ya hubungan Majapahit dengan Takluanan, dengan jajahannya itu tidak harus dibayangkan seperti ketika Jenghis Khan memusnahkan wilayah-wilayah sekitarnya, atau Alexander the Great melakukan penaklukan. Tapi hubungan yang sifatnya saling menguntungkan.